Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka waktu panjang. Berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. Intergovernmental Panel on Climate Change menyatakan bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang. Baik, yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab perubahan iklim. Terdapat beberapa penyebab. Di antaranya, yang pertama, gas rumah kaca atau sering kita singkat sebagai GRK. Gas rumah kaca seperti kondisi yang terjadi pada rumah kaca di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Nah, CO2 adalah gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia dan bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia atau menjadi penyebab perubahan iklim global. Kemudian poin yang kedua yaitu peningkatan emisi. Peningkatan emisi terjadi ketika perubahan penggunaan lahan memberikan kontribusi serapan yang lebih rendah dari penggunaan lahan sebelumnya. Penyebabnya antara lain pembakaran batu bara, minyak dan gas menghasilkan karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Kemudian adanya penebangan hutan, meningkatnya jumlah peternakan, pupuk yang mengandung nitrogen menghasilkan emisi nitrooksida dan gas-gas berfluorinisasi menghasilkan efek pemanasan yang sangat kuat hingga 23.000 kali lebih besar daripada CO2. Kemudian faktor berikutnya yaitu adanya pemanasan global. Suhu rata-rata global saat ini adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi daripada akhir abad ke-19. Menurut para ilmuwan, penyebab utama dari pemanasan dan penyebab perubahan iklim global adalah aktivitas manusia seperti aktivitas penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil atau bensin yang mengandung gas kimia. Kemudian faktor berikutnya yaitu CFC untuk kulkas dan aerosol. CFC atau chlorofluorocarbon tidak terbentuk secara alami. Manusia memakainya untuk keseluruhan proses industri, padahal ini bisa menjadi penyebab perubahan iklim global. CFC digunakan sebagai pendingin di lemari es dan bahan bakar pada aerosol. Hal ini merupakan penyebab perubahan iklim global yang menimbulkan sekitar 10.000 kali efek rumah kaca dari CO2. CFC juga dapat menghancurkan ozon, bagian penting yang berada di lapisan atas atmosfer. Nah, itu dia faktor-faktor penyebab perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim dapat terjadi di segala aspek. Yang pertama, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Di Indonesia yang beriklim tropis ini, pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau yang cukup tinggi, sehingga akan menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak seperti penyakit kulit akibat jamur. Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Cuaca ekstrim seperti hujan kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak, sehingga akan menyebabkan penyakit, malaria, dan demam berdarah. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan akan mencemari udara juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Kedua, dampak perubahan iklim terhadap kuantitas dan kualitas air yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan berkurangnya kuantitas air. Sebabnya, terlalu tinggi curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Yang ketiga, dampak perubahan iklim terhadap habitat akan mengakibatkan perubahan habitat dan punahnya spesies. Untuk perubahan habitat disebabkan oleh pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies seperti binatang, tanaman, dan berbagai organisme lainnya. Punahnya spesies disebabkan perubahan habitat akan menyebabkan punahnya berbagai spesies baik binatang maupun tanaman. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sempat beradaptasi terhadap perubahan suhu dan perubahan alam yang terjadi terlalu cepat. Punahnya berbagai spesies ini akan berdampak lebih besar bagi ekosistem dan rantai makanan. Dampak perubahan iklim terhadap hutan
akan mengakibatkan menurunnya kualitas hutan dan meningkatnya gas rumah kaca karena deforestasi. Disebabkan karena kebakaran hutan merupakan satu dampak dari perubahan iklim. Sebagai paru-paru bumi, hutan merupakan produsen oksigen. Selain itu juga hutan membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Dampak perubahan iklim terhadap pertanian mengakibatkan berkurangnya area pertanian dan menurunnya produktivitas pertanian. Berkurangnya area pertanian yang disebabkan oleh suhu yang terlalu panas, berkurangnya ketersediaan air, dan bencana alam yang disebabkan perubahan cuaca dapat merusak lahan pertanian. Untuk menurunnya produktivitas pertanian akan menyebabkan suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian. Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap pesisir yang mengakibatkan tenggelamnya sebagian besar pantai pesisir dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Untuk tenggelamnya sebagian besar pantai pesisir disebabkan karena peningkatan permukaan air laut yang menyebabkan bergesernya batas daratan di daerah pesisir yang kemudian menenggelamkan sebagian daerah pesisir ataupun pemukiman di daerah pesisir. Untuk tenggelamnya pulau-pulau kecil disebabkan kenaikan suhu bumi yang menyebabkan mencairnya es pada dataran kutub bumi, kemudian menyebabkan peningkatan permukaan air laut yang menenggelamkan pulau-pulau kecil. Perlunya kerjasama internasional dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, negara-negara maju penghasil emisi karbon terbesar di dunia seharusnya menyadari perlunya bersikap adil dengan menjalankan kerjasama internasional dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim bersifat lintas negara, maka negara-negara seperti Cina, India, dan negara-negara di Eropa Tengah yang baru saja mengalami musibah banjir besar sudah saatnya berkolaborasi menghadapi tantangan yang disebabkan oleh perubahan iklim dengan mempromosikan strategi mengatasi perubahan iklim dan mengakhiri penderitaan yang ditimbulkannya. Perubahan iklim karena sifatnya lintas batas telah menjadi masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pemecahannya. Oleh karena itu, negara-negara maju perlu memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki lingkungan hidup. Sebab mereka yang mempunyai andil terbesar atas kerusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan. Semua negara di dunia sudah saatnya melakukan aksi nyata dalam menyelamatkan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kerjasama internasional dalam menanggulangi dampak perubahan iklim harus terus diupayakan. Meskipun tidak ada otoritas dunia yang dapat mendikte sebuah negara tentang apa yang harus dilakukan. Implementasi kerjasama internasional dalam penanggulangan perubahan iklim menghadapi tantangan lainnya, berupa hubungan antar negara yang selama ini telah dikondisikan oleh sejarah konflik internasional. Hal ini membuat kerjasama internasional yang berkelanjutan sangat sulit terbentuk, kecuali ketika kerjasama ini didorong dan dipertahankan oleh satu negara tunggal yang kuat atau hegemoni selama negara itu mau dan mampu untuk melakukannya. Di sini saya akan berbicara mengenai kerjasama internasional mengenai perubahan iklim, yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim adalah kesepakatan perubahan iklim yang dicapai pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan ditandatangani oleh 154 negara. Perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak mengikat, bertujuan untuk mengurangi gas rumah kaca di atmosfer, di mana negara-negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya adalah Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani pada konferensi COP ketiga di Kyoto, Jepang pada tahun 1997. Protokol ini menetapkan sejumlah target bagi negara-negara industri maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan komitmen 37 negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tertentu sebesar 5,2% mulai dari level 1990. Pada saat berlaku di tahun 2005, sebanyak 141 negara telah meratifikasi Protokol Kyoto. Namun sejumlah negara seperti China, Australia, dan Amerika, serta Amerika Serikat menolak meratifikasi. Dalam kesepakatan ini, setiap negara harus bertanggung jawab dengan mengurangi 1/4 emisi yang dihasilkan karena dianggap sebagai penyebab pemanasan global. Ketika Kyoto menerapkan agenda untuk pengurangan emisi gas rumah kaca yang ekonomis dalam transisi, negara seperti Rusia yang memilih dasar tahun yang berbeda,
ada berbagai target pengurangan dari beberapa negara yang diizinkan untuk melakukan emisi gas rumah kaca yang lebih dari yang mereka sepakati. Indonesia telah banyak melakukan upaya dalam pengendalian perubahan iklim. Komitmen dan kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan atas dasar sukarela, penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan. Berikut beberapa langkah Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim. Di antaranya, yang pertama, Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau UNFCCC dan Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan oleh UNFCCC atau kerangka kerja PBB lainnya. Yang kedua, Indonesia juga menunjukkan peran pentingnya di tingkat dunia sebagai tuan rumah dari COP13 tahun 2007 di Bali, yang melahirkan Bali Action Plan. Kemudian, komitmen dan kontribusi Indonesia kembali ditunjukkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016. Bentuk komitmen itu tertuang dalam Nawacita yang menjadi dasar bagi penyusunan dokumen The First Nationally Determined Contributions atau NDBC Indonesia. NDBC dipergunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan komitmen mitigasi perubahan iklim dengan rencana penurunan emisi hingga tahun 2030 sebesar 29% sampai dengan 41% bila dengan dukungan internasional. Dengan adanya sinergisitas dan keseriusan Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim, maka harapan kedepannya Indonesia di kemudian hari bisa menjadi pemimpin bagi negara-negara lain untuk peduli terhadap lingkungan serta melindungi bumi dari perubahan iklim. Dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim yang merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman dapat berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka panjang. Faktor penyebab terjadinya perubahan iklim antara lain gas rumah kaca, peningkatan emisi, pemanasan global, dan CFC untuk kulkas dan aerosol. Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap kesehatan manusia, kuantitas dan kualitas air, perubahan habitat dan punahnya spesies flora dan fauna, menurunnya kualitas hutan, berkurangnya area pertanian, dan tenggelamnya sebagian pantai pesisir maupun pulau-pulau kecil. Maka dari itu, perlunya kerjasama internasional dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Sebagai bentuk kerjasama internasional dalam mengatasi perubahan iklim, Indonesia telah terlibat aktif di tingkat internasional sebagai salah satu negara peratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Sebagai kontribusi, Indonesia juga menunjukkan peran pentingnya di tingkat dunia sebagai tuan rumah COP13 tahun 2007 di Bali. Komitmen dan kontribusi Indonesia kembali ditunjukkan dengan meratifikasi Perjanjian Paris di New York pada tanggal 22 April 2016. Harapannya, Indonesia di kemudian hari bisa menjadi pemimpin bagi negara-negara lain untuk peduli terhadap lingkungan serta melindungi bumi dari perubahan iklim.